Inggris, Mandarin, Swahili, Quechua, dunia penuh dengan bahasa, dan kebanyakan dari kita tidak mengerti satu kata pun jika seseorang berbicara kepada kita dalam bahasa yang tidak kita gunakan. Mencoba berkomunikasi tanpa bahasa bersama adalah lahan subur untuk kesalahpahaman, konflik, dan kebencian. Untungnya, kita berbicara bahasa yang sama dengan pasangan. Benarkah? Sebenarnya, dalam arti tertentu, kita benar-benar tidak melakukannya. Ada berbagai bahasa untuk mengungkapkan cinta, dan memahami bahasa Anda serta pasangan adalah bagian penting dari setiap hubungan yang baik. Pada video ini, Anda akan belajar tentang kebutuhan manusia akan cinta, 5 cara orang memberi dan merasakan cinta, dan bagaimana setiap pasangan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membuat hubungan mereka lebih bertumbuh, penuh kasih sayang, dan saling peduli. 5 Bahasa Cinta 2015 oleh Gary Chapman, seorang pendeta, pembicara publik, konselor pernikahan, dan penulis. Cinta adalah kebutuhan manusia yang ditentukan oleh kesejahteraan emosional. Jika ada satu kata dalam bahasa Inggris yang sangat penting dan membingungkan, itu adalah kata love. Namun, terlepas dari makna yang tak terhitung jumlahnya, para filsuf dan pemikir agama sama-sama setuju bahwa cinta itu penting untuk kehidupan yang utuh dan memuaskan. Cara termudah untuk mendefinisikan apa arti cinta untuk Anda adalah dengan melihat sumber pemenuhan emosional Anda. Hal ini karena kebutuhan untuk dicintai dan dihargai mengakar dalam pada sifat manusia. Misalnya, psikolog anak telah menunjukkan bahwa semua anak memiliki kebutuhan emosional yang jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosi. Salah satu cara untuk mengukur apakah kebutuhan emosional Anda terpenuhi adalah dengan memperhatikan tangki cinta Anda. Sama seperti mobil yang tidak dapat dikendarai tanpa bensin, Anda tidak dapat berfungsi tanpa cinta. Dan jika kebutuhan Anda akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi secara memadai, Anda akan berakhir dengan tangki kosong. Menjaga agar tangki cinta Anda tetap penuh adalah komponen penting dari pernikahan yang sehat. Semua pernikahan yang kokoh membutuhkan bahan bakar. Sebagai contoh, penulis memiliki klien yang berpendapat bahwa keuntungan finansial dan harta benda tidak dapat menggantikan tangki cinta yang kosong. Menurut pandangannya, rumah mewah, mobil mahal, dan rumah di sisi pantai tidak berarti apa-apa jika istri Anda tidak mencintai Anda. Hubungan berubah saat kegembiraan jatuh cinta memudar. Komunikasi adalah satu-satunya solusi. Banyak pasangan yang masih berjuang untuk mempertahankan cinta mereka setelah masa bulan madu, ketika euforia jatuh cinta mulai berkurang. Itu membuat Anda bertanya-tanya, bagaimana jatuh cinta memengaruhi kita, bukan? Nah, jatuh cinta membuat kita melihat dunia melalui kacamata rose-tint. Fase awal inilah yang mengaburkan penilaian kita. Psikolog Dorothy Tennov telah melakukan analisis mendalam tentang fenomena jatuh cinta dan telah mempelajari ratusan pasangan. Dia menemukan bahwa umur rata-rata kebanyakan hubungan yang berpusat pada romansa hanya bertahan selama 2 tahun. Itu karena begitu kegembiraan jatuh cinta mereda, kenyataan mulai muncul. Untuk bertahan dari transisi yang sulit ini, penting bagi setiap pasangan untuk membangun suasana emosional yang memungkinkan mereka berhasil melalui perbedaan dan memenuhi kebutuhan emosional satu sama lain. Tapi, bagaimana caranya? Langkah pertama dalam menumbuhkan iklim cinta sejati dalam pernikahan yang melampaui fase awal adalah komunikasi yang efektif. Jadi, saat perasaan cinta memudar, penting bagi pasangan untuk menjalin komunikasi emosional yang dapat mempertahankan hubungan mereka dalam jangka panjang. Bukan hanya itu, cinta sejati adalah sebuah pilihan yang berarti mengadopsi sikap yang berbeda dan cara berpikir yang baru. Ini semua tentang menentukan harapan Anda tentang pernikahan dan bagaimana Anda membagikannya untuk pasangan serta menerimanya dari pasangan. Orang-orang merasakan dan mengungkapkan cinta secara berbeda, dan memahami bahasa cinta pasangan adalah kunci untuk hubungan jangka panjang. Kebanyakan orang tahu bahwa bahasa lebih dari sekedar kata-kata. Ada bahasa tubuh misalnya, ada pula intonasi. Nah, bahasa cinta itu sama rumitnya. Itu karena orang yang berbeda memandang cinta dengan cara yang berbeda pula, dan menggunakan kata dan tindakan yang berbeda untuk mengungkapkannya.
Jadi, sebagaimana multibahasa dapat menguntungkan Anda, memahami berbagai cara cinta diungkapkan akan membantu Anda membangun hubungan yang kuat dan bahagia. Tapi, hal ini membutuhkan pasangan untuk mencurahkan waktu yang diperlukan untuk menemukan nuansa bahasa cinta satu sama lain. Upaya itu akan sepadan, karena itulah cara yang paling pasti untuk mengisi tangki cinta pasangan. Kesalahpahaman muncul bahkan di antara pasangan yang sudah saling kenal sejak lama. Biasanya, ini karena salah satu pasangan salah menerjemahkan bahasa cinta pasangannya. Meskipun pasangan cenderung memiliki banyak kebiasaan yang sama, mereka merasakan dan mengungkapkan cinta secara berbeda. Contohnya, Mark dan Andrea biasanya berselisih dalam segala hal, kecuali fakta bahwa mereka berdua mencintai anak-anak mereka. Mark tahu Andrea adalah ibu yang baik, tetapi dia tidak merasa Andrea memberinya kasih sayang. Di sisi lain, Andrea tahu Mark adalah pemberi nafkah dan pengasuh yang hebat untuk keluarga. Tetapi, Andrea mengeluhkan bahwa Mark menghabiskan 50 jam dalam seminggu untuk bekerja, sehingga tidak menyisakan waktu baginya untuk bersama keluarga. Masalahnya di mana? Bahasa utama Mark adalah physical touch atau sentuhan fisik, sedangkan bahasa Andrea adalah quality time atau waktu yang berkualitas. Word of affirmation atau kata-kata penegasan yang positif dan membangkitkan semangat adalah cara yang ampuh untuk mengungkapkan cinta. Pujian adalah yang termanis dari semua suara. Xenophon, seorang filsuf Yunani. Inilah ide di balik bahasa cinta yang disebut word of affirmation atau kata-kata penegasan. Berikut cara mengungkapkannya. Berikan pujian verbal. Ini paling efektif bila dilakukan dengan cara yang sederhana dan lugas. Berbagai kata-kata yang menyemangati, ramah, dan rendah hati adalah bagian dari bahasa word of affirmation. Misalnya, Anda dapat memberitahu pasangan bahwa dia tampak keren memakai pakaian baru, memuji kemampuannya merawat anak-anak, atau memberitahu mereka betapa Anda menghargai selera humornya. Kemudian, Anda juga bisa memperluas kosakata Anda dengan mencatat berbagai kata penegasan yang Anda temui, baik dari koran dan majalah, di TV, atau dalam percakapan dengan teman. Hal penting lain yang perlu diingat adalah bahwa word of affirmation dapat berfungsi dengan indah sebagai permintaan. Namun, ketika permintaan terdengar sebagai tuntutan, potensi keintiman akan menurun dan beresiko membuat pasangan takut. Jadi, penting untuk memastikan kata-kata Anda ditafsirkan sebagai permintaan. Artinya, Anda sedang memberi saran, bukan sebuah ultimatum. Sebagai contoh, suatu hari seorang wanita mengeluh kepada penulis bahwa suaminya tidak mengecat kamar tidur mereka meskipun dia telah memintanya untuk melakukannya selama 9 bulan. Penulis menyuruhnya untuk berhenti menyebutkan cat tersebut dan mulai memuji suaminya setiap kali dia melakukan sesuatu yang disukainya. Dia skeptis tetapi tetap mengikuti saran penulis, dan hanya dalam 3 minggu kemudian dia mengatakan kepada penulis bahwa itu berhasil. Triknya adalah belajar bahwa memberikan pujian secara verbal adalah insentif yang jauh lebih baik daripada memberikan kritik pedas. Habiskan waktu berkualitas dengan pasangan. Zaman modern adalah masa dengan gangguan yang tak henti-hentinya, dan waktu adalah salah satu komoditas kita yang paling berharga. Akibatnya, terlalu banyak pasangan yang teralihkan dari inti asmara, yaitu menghabiskan waktu bersama. Ini membawa kita ke bahasa cinta kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Kunci bahasa ini, perhatian yang tak terbagi. Tidak cukup hanya bersama di ruangan yang sama. Waktu berkualitas adalah tentang fokus pada pasangan dan tidak ada yang lain. Bahkan jika banyak gangguan mengintai di balik setiap sudut. Selain itu, menghabiskan waktu berkualitas bersama pasangan adalah cara utama bagi kalian berdua untuk merasa dicintai, dihormati, dan dihargai. Tapi ingat, banyak pasangan menikah mengira mereka menghabiskan waktu bersama. Padahal sebenarnya mereka hanya menghabiskan waktu di dekat satu sama lain. Misalnya, menonton pertandingan sepak bola atau menatap komputer sambil mengobrol dengan pasangan bukanlah memberi mereka perhatian berkualitas yang mereka butuhkan. Aktivitas berkualitas adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh salah satu atau kedua orang. Ini bukan tentang cara itu sendiri, namun lebih tentang kesempatan untuk mengungkapkan cinta satu sama lain. Tidak hanya itu, semakin banyak aktivitas umum yang Anda bagikan, semakin banyak kenangan yang akan Anda ingat bersama di masa mendatang. Hal ini bisa apa saja, mulai dari berjalan-jalan di taman, berkebun, melihat pertunjukan, atau bahkan menyiapkan makanan bersama.
Sebagai contoh, Emily sangat suka menjelajahi toko buku. Meskipun suaminya, Jeff, tidak terlalu antusias dengan sastra, dia tetap berbagi aktivitas ini dengan Emily. Dia bahkan membantunya menemukan buku yang mungkin dia sukai. Akhir dari kesepakatan Emily adalah belajar mengidentifikasi kapan kesabaran Jeff berada di titik kritis. Dan dia tahu untuk tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk mencari. Akibatnya, Jeff dengan senang hati membayar buku apapun yang akhirnya dipilih Emily. Hadiah adalah simbol visual cinta, dan mengejutkan pasangan dengan hadiah terlepas dari nilai uangnya adalah cara yang bagus untuk menunjukkan kasih sayang. Lihatlah budaya apapun, dari bangsa Maya dahulu kala hingga orang Eskimo modern yang tinggal di tundra utara. Anda akan melihat bahwa memberi hadiah adalah bagian dari setiap proses pernikahan. Mengingat betapa pentingnya pemberian hadiah dalam semua pernikahan, penting untuk memahami bahasa cinta receiving gifts atau menerima hadiah. Begini cara kerjanya. Jika bahasa cinta utama pasangan adalah receiving gifts, hampir setiap hadiah yang Anda berikan akan beresonansi sebagai ungkapan cinta sejati. Itu karena hadiah adalah simbol fisik dari cinta yang secara material mengungkapkan cinta yang dimiliki seseorang untuk orang lain. Tapi, hadiah seperti apa yang harus Anda berikan? Sangat mudah untuk mengetahui apa yang disukai pasangan dengan melacak semua hadiah yang membuat mereka senang atau gembira selama bertahun-tahun. Apakah itu dari Anda atau orang lain? Berkonsultasi dengan teman dan keluarga untuk saran hadiah juga dapat membantu. Dan ingat, untuk orang yang berbicara bahasa cinta receiving gifts, nilai uang bukanlah fokus utama. Nyatanya, nilainya terletak pada keseluruhan proses, mulai dari ide hingga pergi untuk mendapatkan atau membuatnya. Dan terakhir, sikap ketika mempersembahkan simbol cinta ini. Contohnya, Doug biasa memberikan hadiah kepada kekasihnya Kate. Namun, ketika mereka menikah, dia berhenti melakukannya. Ini adalah masalah karena bahasa cinta utama Kate adalah receiving gifts. Dia dengan cepat mulai merasa ditinggalkan secara emosional. Penulis bertanya kepada Doug mengapa dia berhenti, dan Doug mengatakan itu hanya menghabiskan banyak uang. Untungnya, penulis menjelaskan bahwa nilai uang dari hadiah tersebut tidak signifikan. Kemudian, Doug mulai menghujani Kate dengan hadiah kasih sayang. Ini membalikkan perasaan ditinggalkan Kate dan memberi Doug cara mudah untuk mengungkapkan cintanya. Melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk pasangan adalah cara yang umum untuk mengungkapkan cinta. Apakah pasangan Anda sering berharap Anda bersih-bersih setelah makan malam, membuang sampah, atau mencuci mobil? Jika demikian, bahasa cinta utamanya mungkin acts of service atau tindakan pelayanan. Tapi, bagaimana Anda bisa memperhatikan bahasa ini? Cara terbaik adalah dengan sengaja melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk pasangan. Acts of service ini pada dasarnya adalah hal-hal yang Anda tahu pasangan Anda akan menghargai tindakan Anda. Seperti menyedot debu, berbelanja bahan makanan, atau membantu anak-anak mengerjakan tugas sekolah. Tapi, sama seperti Anda tidak bisa menuntut cinta, Anda juga tidak bisa menuntut tindakan pelayanan dari pasangan. Begitu pula sebaliknya. Agar cinta dapat tersampaikan, tindakan itu harus bersifat sukarela. Jadi, daripada bertanya apa yang bisa dilakukan pasangan untuk Anda, tanyakan apa yang Anda dapat lakukan untuk pasangan. Perlu diingat bahwa mengajukan pertanyaan ini mungkin mengharuskan Anda untuk melihat dan bahkan mungkin menyesuaikan pandangan Anda tentang peran gender tradisional. Misalnya, mengurus rumah tangga dan mengasuh anak belum tentu menjadi tugas perempuan. Belajar tentang acts of service mengharuskan Anda memutuskan sendiri apa tanggung jawab Anda, terlepas dari stereotip. Perhatikan saja Mark yang dibesarkan dalam keluarga dengan ayah yang tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga. Ayahnya melihat bahwa pekerjaan seperti itu adalah tugas perempuan dan tidak bisa membayangkan dirinya membersihkan lantai atau mengganti popok. Mark di sisi lain melihat betapa pentingnya bagi Mary istrinya ketika dia ikut mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi dia membuang stereotip gendernya. Ini memungkinkan dia untuk memperbaiki pemahaman stereotipnya tentang perilakunya sendiri dan mengkomunikasikan banyak cinta dan rasa hormat kepada istrinya. Physical touch atau sentuhan fisik adalah cara ampuh untuk menunjukkan cinta Anda. Tahukah Anda bahwa bayi yang dibelai, digendong, dan dicium terus menjalani kehidupan emosional yang lebih sehat daripada mereka yang tidak?
Itu benar, dan seharusnya tidak mengherankan jika physical touch atau sentuhan fisik adalah bahasa cinta utama sebagian orang. Jika hal itu adalah bahasa utama pasangan Anda dapat mengkomunikasikan cinta Anda melalui sentuhan fisik. Hal-hal seperti berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, dan melakukan hubungan seksual. Sangat mudah untuk melakukan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misal dengan memegang tangan pasangan Anda saat dalam perjalanan ke bioskop. Memeluk dan mencium pasangan Anda saat ada orang lain di sekitarnya. Itu pasti akan membuat pasangan merasa sangat dihargai. Jika Anda dan pasangan berjauhan satu sama lain, cobalah mencari cara untuk merasa dekat. Hal-hal seperti mengenakan kemeja lama pasangan Anda saat Skype atau mengirim foto dapat menghasilkan keajaiban. Saat Anda bersama dengan pasangan, Anda dapat mencoba menyentuhnya di tempat yang belum dijelajahi dan meminta tanggapan tentang apa yang menyenangkan. Ingat, pasangan Anda adalah satu-satunya yang bisa mengatakan apa yang terasa enak bagi mereka. Faktanya, penting bagi kedua orang dalam suatu hubungan untuk meluangkan waktu untuk belajar bagaimana menyentuh dan menyenangkan satu sama lain. Jika Anda sedang mencari cara-cara kreatif untuk melakukannya, Anda mungkin akan terbantu dengan mempelajari pijatan atau membaca tentang teknik-teknik seksual. Penting juga untuk bekerja keras memahami bentuk kontak fisik mana yang dapat mengisi tangki cinta pasangan Anda. Variasikan tekanan sentuhan, eksperimen. Dan tentu saja, jika menyangkut sentuhan, apa yang pantas dan tidak pantas hanya bisa ditentukan oleh Anda dan pasangan. Namun, pelecehan fisik adalah tindakan yang salah dan harus segera dilaporkan. Tentukan bahasa cinta utama Anda. Baiklah, sekarang Anda tahu 5 bahasa cinta. Lalu, bagaimana Anda tahu mana yang utama bagi Anda? Sebenarnya, cukup mudah untuk mengetahuinya. Pertama, tanyakan pada diri Anda apa yang paling sering Anda minta dari pasangan. Kemungkinan hal-hal yang paling sering Anda minta adalah hal-hal yang menurut Anda paling memuaskan secara emosional. Kemudian, ikuti insting Anda dan pertimbangkan apa yang terlintas dalam pikiran saat Anda ingin merasa benar-benar dihargai. Setelah Anda tahu apa yang terasa menyenangkan, pertimbangkan apa yang dilakukan pasangan yang menyakiti Anda. Nyatanya, pengalaman hubungan yang menyakitkan bisa menjadi panduan akurat untuk menemukan bahasa cinta Anda. Jika semua contoh pengalaman masuk dalam kategori yang sama, kemungkinan besar hal itulah kategori bahasa cinta utama Anda. Kemudian, pola asuh juga berpengaruh besar pada perkembangan bahasa cinta Anda. Jadi, pertimbangkan bagaimana orang tua Anda membuat Anda merasa dicintai atau tidak dicintai saat Anda tumbuh dewasa. Kenangan semacam itu adalah jalan lain untuk mengetahui bahasa cinta yang Anda gunakan. Misalnya, bahasa cinta utama Ella adalah receiving gifts, tetapi untuk mengetahuinya, dia harus memikirkan pengalaman buruk dari masa kecilnya. Secara spesifik, dia mengingat suatu pagi Natal ketika dia masih kecil. Kakaknya tidak berusaha cukup keras untuk memilih hadiahnya, lalu hanya memberinya sesuatu yang kakaknya temukan tergeletak di sekitar rumah. Dengan mengingat momen ini dan rasa sakit emosional yang ditimbulkannya, Ella melihat betapa penting menerima hadiah baginya. Dan ingat, setelah Anda menentukan bahasa cinta Anda dan pasangan, pastikan untuk menggunakan pengetahuan itu. Bagaimanapun, komunikasi adalah inti dari cinta sejati. Ringkasan. Pesan utama dalam buku ini. Dewasa ini, banyak masalah yang dihadapi pasangan hanyalah akibat dari merasakan dan mengungkapkan cinta dengan cara yang berbeda. Mempelajari bahasa cinta yang berbeda akan memperbaiki komunikasi dalam hubungan, sehingga meningkatkan kesejahteraan emosional Anda dan pasangan. Saran yang dapat ditindaklanjuti, bantu pasangan Anda melalui masa-masa sulit dengan hadiah yang terbaik. Apa hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada pasangan? Sebagai petunjuk, hal itu bukan berlian, bunga, atau mobil baru. Hal itu adalah memberikan diri Anda, yang berarti berada di samping pasangan Anda, terutama selama masa-masa sulit, seperti kehamilan atau pergolakan karir. Keberadaan Anda pada masa itu adalah kuncinya. Anda akan terkejut betapa besar pengaruh yang dapat Anda buat dengan berkomitmen untuk hadir saat keadaan menjadi sulit. Terima kasih telah membuka buku bersama. Oh iya, apakah kalian telah mengetahui bahasa cinta kalian dan pasangan kalian? Ceritakan di kolom komentar ya. Tuliskan juga ide buku atau tema yang ingin kalian bahas selanjutnya.